Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You can manage your team's work easily with Monday.com. Just go to Monday.com and start tracking any project or work. Ya, sip suaranya. Alhamdulillah ya, sip. Alhamdulillah. Oke, sudah live. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali lagi melaksanakan agenda live Kopi Tama, live FB Kopi Tama. Dan tak lupa juga salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Oke, setelah sekian lama kami melakukan penggodokan materi dan penggodokan acara yang akan kita live-kan. Dan hari ini, di hari Senin, tepatnya tanggal 5 bulan 10, kita kembali on air lagi di live FB Kopi Tama, seperti biasa dalam program Jati Diri Pemuda Muslim. Sebenarnya cukup lama ya, teman-teman Kopi Tama tidak live, jadi alhamdulillah setelah melakukan meeting dan sebagainya, kami mulai live lagi. Insya Allah materi-materi yang akan dibawakan oleh teman-teman Kopi Tama akan lebih menarik tentunya, dan mungkin ada sebagian bisa dibilang tambahan agenda, ya kan. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Kak Ibrahim, pemateri ganteng kita, ya kan. Beliau sudah bersiap, kita sapa dulu karena sudah cukup lama tidak menemani teman-teman live streaming. Nah, jadi kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelamaan live ini groginya datang lagi nih kayaknya. Iya, itu sudah Bang Sandy. Gimana kabarnya Kak Bayim? Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya Bang Sandy, baik-baik aja. Bang Sandy sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana aktivitasnya? Ya, untuk saat ini masih bekerja? Seperti itu aja Bang Sandy. Iya, gitu-gitu aja. Alhamdulillah masih bekerja. Alhamdulillah ya, kita ketahui banyak saudara-saudara kita di luar sana, kita doakan sama-sama yang diberikan penyakit atau sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga Allah mudahkan dan Allah lapangkan rezekinya sehingga mudah untuk mencari pekerjaan. Dan juga tak lupa untuk teman-teman yang masih menjomblo, semoga segera dipertemukan dengan belahan hatinya untuk bisa membangun mahligai rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira malam ini kita mulai start dengan agenda apa ini? Bukan agenda ya, materi apa nih yang kita mau bahas nih kira-kira? Iya, mungkin saya akan membawakan sedikit sejarah ya. Sebenarnya sih memang kalau kita bahas masalah sejarah itu nggak bisa sedikit ya teman-teman semuanya. Nggak boleh sedikit, karena ini panjang. Sudah sesimpel mungkin. Iya. Iyalah, namanya itu juga sudah Bang Sandy. Karena kalau iya betul. Iya. Nah ini mungkin sejarah ini mungkin untuk buat kita renungkan untuk
kehidupan saat ini. Pokoknya ya nanti kita lihat sendirilah. Kita dengarkan dong. Kalau dilihat Kak Ibrahim aja yang dilihat nanti. Kita dengarkan. Oh iya benar, Ya kan? Sen. Iya, Kita kalau dilihat dengarkan, benar Kak Ibrahim sekali. nggak ngomong nanti. Ini perlu saya temenin atau gimana ini? Atau langsung saya tampilkan sendiri? Gimana ini? Biar groginya ndak aman ya? Aman aja Bang Sandy, aman aja insya Allah. Oke, iya. Nah, kalau gitu saya rubah dulu. Jadi kan biar siapa tahu butuh ditemenin, saya temenin. Tapi kayaknya Kak Ibrahim sudah insya Allah menguasai materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Tapi sebelum dimulai, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk menyaksikan live streaming FB Kopi Tama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.15 sampai dengan selesai. Dan sebelum itu saya memohon maaf karena telat untuk live streaming pada malam hari ini karena ada sedikit kendala karena kelamaan nggak ngutak-ngatik live streaming FB, jadi agak bingung. Jadi mohon maaf atas keterlambatannya. Oke, tanpa membuang waktu dari Kak Ibrahim sebagai pemateri pada malam hari ini, kita persilakan langsung Kak Ibrahim untuk duduk. Ini sudah duduk ya Kak Ibrahim ya? Sudah duduk. Berarti kita persilakan Kak Ibrahim mengambil alih sepenuhnya dari acara pada malam hari ini. Silakan Kak Ibrahim. Iya, terima kasih banyak Bang Sandy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di acara Kopi Tama, Komunitas Pemuda Islam Kita Masjid. Kembali lagi bersama dengan Jati Diri Pemuda Muslim, kalau nggak salah edisi yang ke-36 ini Bang Sandy. Iya. Kalau nggak salah ya. Nyontek ya. Iya, karena hampir lupa ya, agak lumayan berapa lama gitu hari ya kita. 2 minggu kan? Hampir 2 minggu Bang Sandy. Hampir 2 minggu ya? Lama juga ya? Iya, sekitar 2 mingguan. Iya. Nah, makanya itu kita kembali lagi bersama Komunitas Pemuda Islam Kita Masjid tentunya buat para pemuda ya. Kita hadir lagi untuk menambah ilmu ya, belajar sharing di Kopi Tama ini tentunya ya, karena kita semua di sini bukan hanya untuk mencari ilmu ya karena Allah Ta'ala lah semuanya ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang lagi menyaksikan, semoga saja diberikan selalu karunia oleh Allah SWT ya. Walaupun memang cara kita memang kalau dibilang kan ya belum sehebat video-video orang yang sudah fansnya banyak atau apa namanya itu kalau misalnya penggemarnya Bang Sandy kalau di sosmed itu. Oh, pengikut viewers. Pengikutnya. Iya. Kalau kita memang pengikutnya masih sedikit, tapi insya Allah apa yang kita sampaikan karena memang bermanfaat dan itu memang karena harus disampaikan ya, walaupun sedikit, walaupun banyak, intinya ketulusan dan niat dalam hati kita itu semata-mata karena Allah SWT. Ya, itu alhamdulillah juga kita masih diberi kesempatan pada malam hari ini ya, tiada lain lagi kalau bukan nikmat ya dari Allah SWT ya, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali lagi di acara Kopi Tama ini. Terus kemudian kita tidak lupa juga salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarganya, sahabat, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman tentunya. Ya, kali ini sedikit saya ingin menceritakan sejarah ya, karena kalau dibilang ya untuk saat ini lagi ribut, lagi booming ya masalah sejarah aja dipeributkan, entah sejarah yang baik, entah sejarah yang buruk. Nah, jadi teman-teman semuanya
sebenarnya kalau kita mengambil atau kita petik hikmahnya, justru dari sejarah itulah kita bisa mengkoreksi diri kita dan mengkoreksi negeri kita ini tentunya. Ya, karena kalau bukan dari sejarah, bagaimana kita untuk melihat atau memflashback masa kemarin itu ya, sejarah-sejarah kemarin itu seperti apa waktu itu, kejayaan umat Islam saat itu. Nah, itu kan sangat penting ya bagi kita ya, daripada kita habis-habiskan waktu kita dengan acara-acara kayak yang terbaru kemarin sudah dibahas oleh Bang Sendi sama Kak Gus Randi, masalah K-pop itu ya kan, itu kan K-pop Bang Sendi. Oh, K-pop. Yang kemarin K-pop yang kita bahas waktu itu ya, bukan Bang Sendi ya kalau tidak salah. Bukan Gus Randi ya. Bukan, K-pop itu kita Lupa semuanya yang hadir. Nah, ini saking kelamaan ini kayaknya lupa nih. Itu kita semua yang hadir. Iya, benar sekali. Kita bahas. Kemarin berarti bahas apa ya? Meet ya? Apa? Meet up. Terakhir sama Kak Gus Randi bahas tentang meet up. Sharing bareng, ngumpul bareng. Ngumpul bareng yang bahas masalah K-pop. Iya. Kalau yang kemarin terakhir sama Kak Gus Randi di episode 35 bahas tentang meet up. Iya. Ya, jadi intinya seperti itu teman-teman semuanya, bahwasanya jangan kita remehkan ya sejarah-sejarah kejayaan umat Islam pada waktu itu ya. Itu justru itu membuat kita introspeksi diri, yang tadi saya bilang bahwasanya kita sendiri harus introspeksi diri dan negeri kita ini juga harus introspeksi diri ya, karena sudah jelas apa yang kita bisa lihat sejarah waktu itu, bahwasanya masih Rasulullah SAW memimpin, di mana Rasulullah SAW dengan kesabarannya, dengan ketenangannya, dengan merekrut para sahabat-sahabat, dan alhamdulillah Islam masuk di negeri kita tercinta ini. Ya, jadi materi hari ini adalah tentang sejarah Islam ya, karena saya ringkas sedikit. Jadi hebatnya Islam waktu itu bisa menaklukkan Persia dan Romawi ya. Nah, jadi ini saya ambil langsung yang negara besar ini Bang Sendi. Ya. Yang pernah berjaya waktu itu sebelum Rasulullah SAW berjaya ya. Jadi saya ambil sedikit. Jadi dua negara, jadi nggak terlalu panjang. Oh, gitu. Iya, ya kita harus mengetahui dulu ya. Jadi otomatis kan teman-teman kan pada nanya ya, Persia itu apa ya, dan Romawi itu apa ya, negara bagian mana dan tempatnya di mana. Ya otomatis kita bahas satu-satu teman-teman semuanya ya. Kita membahas mulai dari Persia. Ya, Persia itu letak wilayahnya kalau nggak salah itu di India ya. Kalau saya lihat di ceramah itu India, terus itu India itu hampir semuanya, terus itu Afrika sebagian, terus itu Arabnya juga sebagian, sampai di perbatasan Romawi kalau nggak salah ya teman-teman semuanya. Nah, jadi Persia itu sangat luas sekali ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan negara kita ini mungkin jauh ya, mungkin berapa kali lipat, mungkin hampir 4 kali lipatnya ya, karena luasnya Persia itu sendiri sekitar 7,4 juta kilometer teman-teman semuanya, 7,4 juta kilometer. Nah, kalau kita lihat di kota kita, kalau misalnya dari Balikpapan ke Samarinda itu mungkin hanya berapa kilometer aja, mungkin 100 meter aja ya kan, udah sampai berjuta-juta ya teman-teman semuanya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan Indonesia, 4 kali lipatnya dari Persia teman-teman semuanya. Ya, kalau Indonesia mungkin luasnya sekitar berapa Bang Sendi? Lupa. Indonesia itu luasnya Indonesia berapa Bang Sendi? Udah belajar geografi saya, kurang tahu. 2,5 juta lah ya, intinya segitu ya. 4 kali lipatnya, karena saya kemarin itu saya nyimak sedikit bahwasanya dia bilang 4 kali lipatnya dari Persia, mungkin jadi kalau diperkirakan ya 2,5 juta ya teman-teman semuanya. Nah, jadi luas Indonesia teman-teman nanti lihat aja lagi nanti di Google ya, kalau memang ya. Nah, jadi intinya Indonesia itu
luasnya itu 2,5 juta. Ya segitulah. Nah, jadi kalau kita lihat dengan Persia yang saat itu ya, di mana Persia itu sempat berjaya selama 12 abad ya, 1200 tahun ya, jadi 12 abad lamanya. Jadi Persia itu teman-teman semuanya di masa itu dia sangat is the best gitu ya untuk di wilayah-wilayah lainnya, karena dia sangat besar ya tempatnya ya. Terus itu dari dan teknologinya juga luar biasa dia ya. Tapi teknologinya enggak seperti kayak kita sekarang ini ya. Dulu mana ada yang namanya komputer ya. Dulu enggak ada yang namanya ekskavator gitu ya. Tapi mereka bisa membangun gedung-gedung tinggi. Nah, di situ yang jadi pertanyaannya ya, teman-teman semuanya, bahwasanya kalau kita lihat di masa itu kok bisa ya negara itu bisa membangun gedung-gedung tinggi ya, termasuk Persia ini dia bisa membangun gedung yang tinggi, museum yang kalau museum itu Romawi, pokoknya dia bisa membangun gedung-gedung tinggi ya teman-teman semuanya. Nah itu dengan cara apa ya, itulah kehebatannya mereka ya, teknologinya mereka, bagaimana caranya dia untuk bisa membangun gedung-gedung yang sangat luar biasa, jembatan-jembatan yang sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat kan itu kan kalau kita lihat sekarang ini nggak mungkin gitu kan, karena dia nggak punya yang namanya helikopter, nggak ada ya, ekskavator yang tadi saya bilang nggak ada, komputer juga nggak ada. Nah tapi dia lebih menonjol di desain bangunan tersebut ya, sehingga dia bisa membangun tempat-tempat tinggi lah intinya. Nah terus itu ya, kalau dibandingkan kalau misalnya sama negara sekarang ya, teknologinya Rusia itu mungkin sama seperti kayak Jepang. Saya bahas Jepang sedikit ya, tapi memang kalau dikatakan Jepang itu kan negara, kalau dibandingkan dengan Persia kan jauh ya. Memang kita bicara masalah teknologinya mereka ya, memang saat itu memang seperti kayak Jepang teknologi sekarang, tapi kalau kita bandingkan untuk negara sekarang ini yaitu Jepang ya, karena kalau kita lihat apa-apa dari Jepang ya Mas, contohnya misalnya dari yang kita sering nonton ya, yang sampai episodenya sampai sekarang belum habis-habis, mungkin Detektif Conan ya. Ya teman-teman semua pasti senang semua itu dengan kartun. Jadi kartun itu kebanyakan itu yang buat itu orang-orang Jepang ya teman-teman semuanya. Itu salah satu teknologi mereka. Dia bisa membuat episode-episode yang sangat panjang sekali dengan cerita yang sampai kita senang gitu ya. Nah, itulah kehebatan Jepang waktu itu, sekarang ini ya. Terus itu kemudian itu dengan apalagi Jepang, selain film kartunnya, mobil juga ada mobil Jepang, buatan dari Jepang. Nah, kita lihat ya kan teman-teman semuanya, apalagi banyak barang-barang elektronik juga dari Jepang dan terkenal kuat sudah. Kalau misalnya dari Jepang itu otomatis sudah bagus ya. Jadi begitu teman-teman semuanya. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan sekarang, negara itu mungkin kayak negara Jepang ya, kalau untuk masalah teknologinya ya, karena Jepang itu memang kalau dari segi teknologi memang sangat luar biasa ya, yang kita tahu, yang kita kenal ya. Kemudian nah di situ kenapa saya bilang Persia itu sama dengan Jepang, karena yang tadi saya sebutkan dari segi menonjolnya teknologinya mereka yang sangat luar biasa, yang kita bisa lihat ya kegunaan-gunaannya sekarang saat ini. Nah, mungkin ya kalau misalnya teman-teman memang penasaran yang apa yang saya sebutkan, bahwasanya Persia itu betul-betul memang negeri yang sangat luas atau bangunannya tinggi-tinggi ya, kalau misalnya teman-teman mau ngasih uang saya, biar saya yang pergi ke sana, nanti saya yang fotokan, saya yang cekkan, nanti saya yang postingkan, atau teman sendiri kalau punya rezeki silahkan ke sana sendiri. Intinya seperti itu. Kalau mau simpelnya ya lihat di Google aja, tapi mungkin seluruhnya kalau di Google ya, karena itu negara yang jauh juga ya. Nah terus kita lanjut masalah apalagi Persia itu
tadi kita sudah bahas masalah segi bangunannya, segi teknologinya. Sekarang kita bahas segi militernya. Ya, kalau kita kenal Persia itu, kalau dibilang militernya luar biasa banyak sekali ya teman-teman semuanya ya. Kalau kita lihat sekarang ini mungkin tadi saya contohkan Jepang masalah teknologinya, mungkin kalau saya bilang sekarang itu mungkin kayak Amerika ya, kalau misalnya militernya Persia itu. Nah, terus itu, nah kemudian kita bicara masalah siapakah pemimpin Persia waktu itu. Ya, pemimpin Persia pada saat itu kalau tidak salah kerajaan Kisra teman-teman semuanya. Nah, terus itu kerajaan Kisra itu negara Persia itu beragama apa? Negara Persia itu kalau tidak salah negara beragama Majusi ya. Majusi tahu teman-teman ya, nyembah apa itu Majusi? Nyembah air ya. Majusi itu nyembah api ya teman-teman semuanya ya. Ya, karena saya sedikit saat kelahirannya Rasulullah itu saya lihat di video waktu itu bahwasanya ketika Rasulullah SAW itu lahir, kita lihat bahwasanya api-api di negara itu pada matian semua saat itu kalau nggak salah itu saat kelahirannya Rasulullah. Jadi kelahirannya Rasulullah itu aja sudah membawakan semacam pertanda gitu ya teman-teman semuanya ya. Ya walaupun itu pun sudah diramalkan juga ya dengan orang-orang orang-orang Kristen dulunya, orang-orang Nasrani ya, maaf teman-teman, bukan orang Kristen, Nasrani dulu ya. Itu sudah direnungkan memang ya bahwasanya nanti akan ada nabi ya yang diutus oleh Allah SWT, tapi mereka tetap mengingkarinya. Nah, jadi ketika kelahiran nabi itu api-api yang di negara-negara yang menyembah api itu pada matian semua teman-teman. Itulah mukjizat, salah satu mukjizat ya dari lahirnya Rasulullah SAW ya. Nah, jadi itulah kisah Persia teman-teman semuanya. Ini saya masih mengenalkan letak dan wilayahnya dan luasnya dan kerajaan siapa yang memimpin saat itu dan agamanya apa waktu itu. Nah, agamanya jadi Majusi ya teman-teman, menyembah api Majusi itu. Nah, terus itu dia berkuasa selama 12 abad lamanya. Bayangkan coba ya kan, itu sebelum Madinah itu sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah, sebelum Rasulullah lahir dia itu sudah berkuasa selama 12 abad. Nah, di situ kemudian kita lihat siapakah musuh beratnya, kalau dibilang musuh berat ya, tandingan besarnya ya, bukan musuh beratnya, tandingan besarnya siapakah? Yang tadi saya bilang bahwasanya kita membahas di sini Persia dan Romawi, berarti musuh tandingan besarnya yaitu Romawi teman-teman semuanya. Ya, Romawi itu kalau kita bicara wilayahnya lagi bahwasanya Romawi itu seperti kalau dibilang sekarang itu mungkin Belanda, Jerman, Inggris masuk semua, mungkin itu Prancis ya karena memang kalau kita lihat, makanya kalau kita jalan-jalan di sana itu bahwasanya banyak sekali gereja-gereja di sana itu ya. Ya gitulah intinya lah ya teman-teman semuanya. Jadi negara agamanya Romawi itu berarti Nasrani teman-teman ya. Karena saya tadi bilang bahwasanya di sana kalau kita jalan-jalan ke sana insya Allah kalau ada rezeki ya. Kalau misalnya ke sana pasti kita lihat banyak gereja, gerejanya besar-besar lah, baru bagus-bagus lah intinya. Ya kalau saya lihat di YouTube itu tadi saya sempat ngecek itu gereja-gereja mereka di sana itu memang sangat luar biasa bagusnya. Terus memang banyak gereja ya karena dominannya memang orang-orang Nasrani itu. Nah, luas wilayah Romawi itu sekitar 5 juta luasnya, berarti masih kalah dengan Persia. Berarti masih besar Persia teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang memang harus ingat ini bahwasanya ketika saya tahu nanti kalau misalnya bahas-bahas masalah luas atau berjayanya waktu itu negara sebelum ada negara Islam tentunya yang masih berkuasa itu Persia ya, Honda Romawi seperti itu. Nah, jadi luasnya Romawi itu sekitar 5 juta kilometer.
Jadi dua kali lipatnya Indonesia ya. Nah, kalau pada saat waktu itu mungkin mereka nggak ada yang namanya pesawat, nggak ada yang namanya mobil Lamborghini ya. Jadi semudah itu untuk bepergian. Mereka dulu dengan unta juga, dengan kuda juga ya, dengan hewan-hewan ternak lah tentunya. Mungkin kalau dulu itu mungkin yang paling canggih itu mungkin delman kali ya. Kalau di sana dia ya modelnya seperti itu lah teman-teman semuanya. Unta. Nah, jadi berkuasanya Romawi itu sekitar hampir 15 abad teman-teman semuanya. Jadi lebih dengan luas segitu, tapi Romawi tersebut itu bisa menguasai dunia itu selama 15 abad, kurang lebih 15 abad ya, 1.500 tahun lamanya. Nah, sangat iya betul sekali. Nah, berarti sangat lama ya, lama daripada Persia. Nah, ini makanya saya bilang negara ini dua negara ini memang waktu itu memang sangat, kalau dibilang sangat luar biasa ya. Ya, dari segi militernya dia berdua ini memang sangat ditakutkan ya, karena kalau dibilang dari pertahanannya, dari militernya ya, dari segi apanya mereka ini sama-sama mempunyai ya kekuatan itu ya. Kemudian kita siapa rajanya waktu itu? Rajanya itu kalau tidak salah banyak ya teman-teman, tapi kita lebih dominan mengenal atau pernah mendengar mungkin dulu rajanya itu yaitu Heraklius ya. Sebenarnya banyak sih, tapi ya pakai plus-plus lah pokoknya. Ya, tapi yang kita biasa dengar memang Raja Heraklius ya teman-teman semuanya. Nah, kalau misalnya di Romawi itu sendiri, bahwasanya dia terkenal dengan museumnya ya. Museumnya yang di kalau tidak salah museumnya itu kalau tidak salah namanya Colosseum. Nah, besarnya pokoknya besar lah intinya ya. Kalau nanti teman-teman sendiri lihat di Google ya. Maaf ya kalau misalnya enggak lengkap gitu ya, karena kita mau bikin sesimpel mungkin ini materi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat luasnya museum itu, cek di Google aja ya. Karena yang penting kita tahu bahwasannya Romawi itu memang terkenal dengan museumnya itu ya, Colosseum itu ya zaman itu. Ya, jadi Romawi ini salah satu negara yang sangat luar biasa, negara adidaya juga dia, sama kayak Persia. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya bahwasanya Romawi itu pernah perang nggak, pernah bertempur nggak sama Persia? Nah, di zaman itu mereka belum pernah yang namanya langsung baku hantam, bahasanya baku hantam ya, serang menyerang gitu ya, enggak. Dia waktu itu kalau salah memang dia pernah perang, tapi perang kecil-kecilan aja teman-teman semuanya ya, karena di waktu itu memang kan dia yang tadi saya bilang bahwasanya mereka itu memang negara yang adidayanya sangat luar biasa ya begitu. Jadi mungkin kalau ditanya perang, mungkin perang sedikit kecil-kecilan aja lah. Nah, karena di situ belum ada yang namanya kota Madinah. Nah, di situ belum terkenal di situ ya Rasulullah SAW ya. Nah, kemudian itu kalau misalnya kita seandainya Romawi dan Persia itu perang ya kira-kira ya, itu kalau misalnya kita gambarkan untuk sama negara sekarang itu, mungkin teman-teman negara apa kira-kira ya. Nah, teman-teman itu makanya harus tahu sejarah biar sedikit ya. Ya saya juga walaupun tahunya sedikit aja kok teman-teman sebenarnya, tapi kita setidaknya harus tahu ya bahwasanya sejarah yang tadi saya bilang, sejarah itu buat introspeksi kita sendiri dan negeri kita sendiri ini ya. Bahwasanya dari sejarah lah kita bisa melihat ya perkembangan zaman itu ya, biar kita itu bagaimana kita bisa membangkitkan giroh kita tentunya, dan negeri kita ini biar menjadi negara yang kuat juga, negara yang makmur juga ya, tentunya dari kita semua juga ya, dari orang-orang Muslim tentunya ya. Jadi kalau misalnya tadi saya pertanyaannya
kalau di sekarang ini kira-kira negara apa yang kuat? Nah, kalau Bang Sandy kira-kira negara apa Bang Sandy? Amerika. Kalau misalnya itu kalau dibayangkan Persia sama Romawi itu ya Amerika Bang Sandy ya. Amerika sama Ya Cina salah satunya kayaknya. Amerika. Nah, jadi kalau misalnya ya benar sekali Bang Sandy. Nah, jadi ibaratnya itu kalau misalnya sekarang itu kalau negara itu misalnya memang perang ya Persia dan Romawi itu perang itu kalau sekarang kita lihat negaranya itu yaitu negara Amerika dan Rusia. Terus diikuti dengan Cina. Bayangkan coba. Kita lihat aja waktu itu bom Hiroshima aja luar biasa gitu kan meledaknya. Apalagi kalau mereka perang. Mau jadi apa ya walaupun mereka perang di sana memang kita tidak ada efeknya, tidak ada dampaknya. Sangat besar sekali itu mereka. Nah, makanya tadi saya bilang bahwasanya Persia dan Romawi itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau untuk sekarang itu negara sekarang itu bahwasanya kalau kita lihat ya Amerika dan Rusia itu sendiri. Coba kita lihat sendiri ya, walaupun apa ya ini sih dari saya sendiri kan Amerika sama Rusia itu sama Cina ya tentunya berlomba-lomba ya gitu ya untuk merebutkan sesuatu yang ingin dia rebutkan tentunya. Nah makanya aku bilang kalau misalnya dia perang, kacau balau ini negeri kita, bukan negeri lagi dunia kita ini bisa kacau balau ya, sangat bahaya sekali. Jadi itulah negara yang perlu kita ingat teman-teman semuanya, bahwasanya di waktu itu Persia dan Romawi itu adalah negara yang sangat kuat, yang bisa berkuasa sampai 1000 tahun lamanya. Ya, Persia sama Romawi itu memang dia duet maut, dia berdua itu memang. Ya, jadi kalau misalnya memang dia perang, luar biasa sekali itu di saat itu ya. Nah, jika cerita, Persia dan Romawi itu benar-benar perang akhirnya. Mungkin tadi teman-teman bertanya ya, kira-kira berarti Romawi sama Persia enggak perang ya, berarti ya cuma gambaran aja gitu. Dan pada akhirnya aja teman-teman, bukan perang yang kecil-kecilan lagi yang tadi saya bilang. Bahwasanya dia betul-betul perang. Ya betul-betul perang karena kita harus mengetahui memang bahwasanya disitulah nanti kesempatan Rasulullah SAW saat membuat negeri di Madinah tentunya ya disitulah kesempatannya kita lanjut dulu ya dan akhirnya terdengarlah dari sang Nabi tentunya bahwasanya Persia dan Romawi itu benar-benar perang ya nah tapi di kala itu, waktu itu sudah hijrahnya Rasulullah ya teman-teman ya, dari Mekah ke Madinah ya. Jadi Rasulullah SAW di situ sudah, kalau kita lihat sirah Nabi itu, Persia sama Romawi itu sudah perang itu, Rasulullah itu berapa kali perang sudah itu. Dari awal perang Badar sampai ke masalah Romawi dan Persia ini. Jadi belakang-belakangnya itu sudah ibaratkannya sudah, kalau dibilang. Rasulullah itu sudah pede, percaya diri bahwasanya insya Allah ya karena semuanya karena Allah mungkin semuanya berjalan dengan baik ya teman-teman. Nah jadi Rasulullah itu sudah buat negara di Madinah tentunya saat itu karena di situ kekuatannya umat Muslim pun juga terus bertambah setelah memenangi peperangan dan banyak juga sahabat-sahabat itu ya yang sangat is the best waktu itu ya. Sudah masuk Islam semua. Jadi alhamdulillah karena Allah juga Rasulullah itu sudah ibaratkannya kalau dibilang kuat juga, tapi pasukannya untuk pasukan memang tidak pernah banyak. Ya karena kalau kita kenal dari awal peperangan sampai sekarang sampai di zamannya Rasulullah akhirnya bisa buat negara di Madinah itu dengan kekuatan yang luar biasa tapi dengan pasukan yang sedikit teman-teman semuanya ya kalau udah salah itu belum itu ya kita lanjut dulu jadi ketika Persia dan Romawi itu ingin perang tiba-tiba terdengarlah seluruh wilayah ribut lah ibaratnya kalau kita dengar kan kalau misalnya kita aja lah intinya kalau kita misalnya dengar Amerika sama Rusia mau perang loh iya kayak itu biar orang yang nggak belajar sejarah itu mungkin wah gawat ini padahal dia tidak tahu sejarah kekuatannya seperti apa tapi ketika dia dengar namanya Amerika atau Rusia itu mau perang mungkin dia bilang waduh gawat ini nah, itulah salah satu pemahaman seseorang yang menempel ya walaupun dia
tidak mengerti, tapi dia ketika dia mendengar yang namanya yang sering diucapkan bahwasanya negara itu kuat, dan akhirnya menempel ya di pemikiran kita. Jadi ketika dia dengar, tiba-tiba dia langsung merespon gitu. Nah, jadi di situ sahabat bertanya, teman-teman semuanya, bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, siapakah yang menang Rasulullah SAW? Nah, disitulah turun surat Ar-Rum ayat kedua. Ya, karena pendek, alhamdulillah saya hafal. Ayat itu kalau tidak salah bunyinya gulibatir Rum ya, teman-teman semuanya. Artinya apa? Artinya saya kurang hafal, bahwa artinya bangsa Romawi itu telah dikalahkan setelah kekalahannya, lalu menang, hancurlah Persia itu. Jadi ketika perang ya, itu Romawi itu kalah dulu, teman-teman semuanya. Kalah dia. Kemudian setelah dia kalah itu, kekalahannya, lalu dia menang dan menghancurkan Persia. Nah, itu singkat ceritanya itu. Ya itulah di surat Ar-Rum ini kita bisa lihat, kita nanti baca, nanti teman-teman lihat semuanya ya, yaitu bunyi surat dari Al-Qur'an sendiri ya. Jadi kalau Al-Qur'an sudah itu ngomongnya ucapannya seperti itu, bunyinya seperti itu, ya itu sudah karena kenapa? Itu firman Allah, itu dari Allah langsung. Jadi kita tidak bisa yang namanya memungkiri ya kayak gitu. Jadi kita harus percaya dari ayat dari Al-Qur'an, kita harus percaya, kita harus mengimaninya semuanya. Nah, jadi Allah itu sudah. Jadi ketika Allah ngomong di surat Ar-Rum itu, ya bunyinya itu bangsa Romawi itu telah dikalahkan ya. Dia kalah, setelah itu kekalahan lalu. Nah, setelah Romawi itu kalah, lalu dia menang dan hancurlah Persia. Di situ betul-betul kalau dibilang parah betul ya sekali, teman-teman semuanya, bahwasanya Persia itu betul-betul dihajar habis sama Romawi ya. Kita lihat lagi bahwasanya Romawi mempunyai pasukan yang sangat banyak juga sama kayak Persia, tapi luas wilayah kalah Romawi, tapi untuk berkuasa lama Romawi. Jadi kemudian Rasul di situ tiba-tiba ingin menyampaikan sesuatu kepada dua negara ini ya. Jadi negara ini habis perang, jadi Persia ini sudah kalah, hancur lebur sih ya ceritain teman-temannya oleh Romawi. Terus kemudian Rasulullah membuat surat ya, kalau tidak salah dia membuat surat untuk Persia dan Romawi ya. Kalau tidak salah tulisan surat itu saya ada catat sedikit. Apa isinya? Kalau tidak salah isinya aslim taslam ya Kisro, dia bilang kayak gitu. Nah, jadi bahasanya itu dia kirim surat ini ke Persia dulu, teman-teman ya, kan Raja Kisro kan. Jadi dia itu yang artinya masuklah Islam lah kamu Kisro. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara masalah orang yang habis perang nih ya, dosa kita habis orang yang habis perang, kita kalau kita misalnya habis berantem gitu ya, baru tiba-tiba ada yang ngeledekin, ada yang ngeluconin, gimana perasaan kita, teman-teman semuanya. Nah, ini suatu negara yang sangat besar, yang pernah berjaya di waktu itu, tiba-tiba Rasulullah SAW mengirimkan dia surat, ya, mengirimkan surat kepada sahabat waktu itu. Nah, dikirimkan, dan yang bunyinya suratnya itu, masuklah Islam kamu, wahai Kisro. Nah, kalau kita berpikir ya, kalau misalnya tiba-tiba orang yang kalah perang kita kirimin surat seperti itu, disuruh masuk Islam, kira-kira gimana ya reaksinya teman-temannya ya. Kalau menurut Bang Sandy gimana, Bang Sandy? Ya mungkin jengkel Bang Sandy ya. Jengkel pasti, jelas pasti jengkel. Nah, baru kalah terus disuruh masuk, nggak tahu ini siapa disuruh masuk. Betul sekali Bang Sandy. Kalau misalnya kamu tidak, terus lanjutan surat itu, kalau kamu tidak kalau kamu tidak masuk Islam, engkau akan menanggung dosa rakyat-rakyatmu, wahai Kisro, dia bilang. Nah, itulah tadi saya bilang di saat itu Persia itu, si Kisro ini ya, kerajaannya ini kalah perang, dikirimin surat sama Nabi tentunya ya. Sudah segalanya hancur lah kalau ibaratkannya. Makanya aku bilang tadi
orang yang habis perang otomatis kan hartanya habis, ekonominya hancur ya teman-teman semuanya. Pokoknya itulah hancur lebur lah. Nah, jadi marahlah Raja Kisra itu. Ya, pokoknya setelah itu Raja Kisra itu sangat marah besar teman-teman semuanya. Ya, dia itu suratnya Nabi itu kalau tidak salah dirobek-robeknya, ya. Nah, yang diperintahkannya juga itu telah dibunuhnya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman nanti mau lengkapnya kita cek aja nanti Sirah Nabi itu ada itu. Saat itu memang ada Rasulullah itu menyuruh para sahabat itu mengirim surat kepada Raja Kisra, tapi Raja Kisra marah besar dan akhirnya suratnya itu dirobek-robeknya, yang namanya orang lagi habis kalah perang ya, jadi baperan dia, bahaya jadi. Nah jadi itu suratnya aja dirobek, yang penyuruhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun dibunuhnya. Ya iyalah, karena kenapa orang lagi kalah perang kok. Kalau dibilang kan, aduh Nabi ini berani betul ya. Ya itulah, itu kan semuanya kan sudah ibaratnya sudah ada di pemikirannya Nabi ya. Bagaimana itu salah satu perintah dari Allah SWT. Nah, ketika itu Nabi mendengar bahwa yang diperintahkannya telah dibunuh, Nabi hanya tersenyum. Nah, Nabi mengucapkan tunggu suatu saat nanti, dia bilang. Nah, jadi ketika Nabi ngomong seperti itu, tunggu suatu saat nanti Allah akan merobek-robek Persia itu dengan umat Islam tentunya, dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi singkat cerita, dan pada akhirnya 10 tahun kemudian, 10 tahun kan berapa lamanya ya? Nah, pokoknya seperti itu teman-teman. Dan pada akhirnya apa yang diucapkan Rasulullah SAW itu terjadi ya. Semua Persia itu semua ditaklukkan oleh umat Islam pada saat itu, dan alhamdulillah Persia itu hampir semuanya masuk dengan agama Islam tentunya. Nah, jadi ucapannya Nabi itu memang kalau dibilangnya ya, kalau kayak kita ini kan ya Rasulullah SAW sangat is the best ya. Jadi apa yang beliau ucapkan, insya Allah lah itu pasti. Nah, jadi Rusia itu sendiri takluk dengan Islam waktu itu, dan pada akhirnya hampir semua mereka itu masuk dalam Islam. Nah, jadi teman-teman semuanya, itulah kalau kita mau lihat Madinah, kalau kita bayangkan bahwasanya sebesar apa sih Madinah itu. Nah, kalau kita bilang negara Madinah itu, yang saya tahu teman-teman, itu sangat kecil. Madinah itu sangat kecil teman-teman semuanya. Ya, kalau misalnya dibandingkan dengan kota-kota aja mungkin bisa diperbandingkan ya. Kalau misalnya kayak kota apa. Pokoknya kalau misal intinya Madinah itu tidak sebesar kayak negara Indonesia teman-teman, kecil. Tapi kita lihat bahwasanya Madinah itu bisa menaklukkan Persia yang besarnya 7,4 juta kilometer, 4 kali lipatnya negara Indonesia teman-teman semuanya. Tapi ditaklukkan dengan Madinah yang negaranya sangat kecil waktu itu. Nah, jadi itulah salah satu yang harus kita kita perhatikan ya, bahwasanya kekuatan itu tidak perlu dengan banyaknya pasukan ya, tapi dengan keimanan kita tentunya teman-teman semuanya. Ya, kemudian jadi intinya seperti itu. Persia itu akhirnya kalah dan hampir semua masuk Islam teman-teman semuanya. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga di situ. Oh, entar teman-teman. Sorry, maaf. Nah, di situ. Oh iya. Nah, saya lupa siapa yang mengalahkan Persia waktu itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, di saat Persia itu sudah luluh lantah dengan umat Islam, nah di situ ada salah satu pemuda tentunya yang mengalahkan dia. Ya, kalau sekarang ini mungkin tidak asing lagi ya namanya ya.
ya, yang mengalahkannya pada saat itu yang panglima perangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang terkenal dengan kalau mau mana itu nggak pernah lepas, ya. Nah, itu salah satu sahabat yang sangat luar biasa juga itu. Nah, itulah panglima perangnya saat itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, masih muda saat waktu itu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat muda ya teman-teman semuanya, ya. Ya, kita kalau karakternya nantilah kita bahas, ya, karena kita harus selesaikan dulu materinya. Ya, jadi pada saat itu yang menaklukkan Persia itu Sa'ad bin Abi Waqqas, teman-teman. Ya, kalau kita lihat untuk sekarang kita ini, ya kan, kita ini pemuda yang ibaratkannya malas-malasan gitu, ya. Kita lihat bahwasanya seorang pemuda, ya, seorang Sa'ad bin Abi Waqqas ini bisa menaklukkan negara sebesar Persia. Bayangkan coba, ya. Ya, bukan karena banyaknya pasukan. Ya, kalau tidak salah itu pasukan Persia itu 400.000 melawan 27.000 kalau tidak salah umat muslim. Coba teman-teman hitungkan bahwasanya pasukan Persia waktu itu 400 ribuan, sedangkan pasukan umat muslim itu jauh lebih sedikit tentunya. Maka yang tadi saya bilang bahwasanya Rasulullah itu perang, saat dia perang itu tidak pernah yang namanya pasukannya itu selalu banyak, pasti sedikit. Tapi yang tadi saya bilang bahwasanya karena keimanan, karena ketakwaan kita, ya, bukan karena pasukan kita, bukan karena senjata perang kita, bukan karena itu. Ya, kalau memang Allah tidak mengizinkan kita menang, ya pasti akan kalah kita. Ya, karena mereka dia yakin, karena yang tadi saya bilang keimanan dan ketakwaan mereka, Allah pasti akan menolongnya. Ya, jadi itulah takluknya Persia seperti itu. Yang menaklukkannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, bahwasanya itulah kisah Persia, ya. Berarti kita lanjut ke Romawi lagi, ya. Ya. Nah, jadi Romawi ini yang sangat luar biasa lagi, ya, bahwasanya dia yang mengalahkan Persia waktu itu, ya, yang membuat Persia itu hancur lebur, ya. Habis itu berapa tahun kemudian Rasulullah lagi menghantam lagi Persia tersebut karena dia tidak mau masuk Islam dan karena dia membunuh yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mau tidak mau dia diperangin lagi, ya. Jadi hancur lebur memang mereka. Tapi pada saat itu mereka adidayanya memang sangat luar biasa, jadi cepat membangun. Dan pada akhirnya dia dihancurkan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian itu Rasulullah SAW juga mengirimkan surat kepada Heraklius, ya, yang dikirim surat bunyinya sama seperti yang tadi, ya. Suratnya itu tidak disobek, teman-teman semuanya, ya. Apakah kemenangannya apakah karena dia menang jadi dia biarkan aja lah surat ini? Enggak, teman-teman semuanya. Ya, kalau di sini kita lihat setelah dia baca, dia melihat stempel, ya, karena di surat itu ada stempel Rasulullah SAW. Ya, Kaisar Heraklius melihat nama Ahmad atau Muhammad pada saat itu, pada surat itu, ya, ada di kalau di kitabnya mereka, kitab Injil. Nah, dia melihat bahwasanya di dalam kitabnya itu ada tulisan yang bernama Ahmad dan Muhammad, ya. Itu ibaratkannya kalau kalau kayak kita ini kan bahwasanya Rasulullah adalah pembawa penyebaran Islam, ya, bagi umat Islam tentunya, ya. Nah, kalau di Al-Quran itu, nah, kalau misalnya di kitab Injil ini mereka itu sudah ada namanya Ahmad. Jadi Raja Heraklius ini kaget, ini apakah yang diceritakan di dalam kitab saya ini kok ada nama Ahmad Muhammad dan sama persis sekali apa yang diceritakan dengan kitab saya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau orang-orang Nasrani dulu itu kalau dia sudah melihat dalam kitabnya itu ada tulisan-tulisan yang memang memerintahkan atau dilarang gitu, ya, disuruh lakukan atau dilarang gitu, ya,
itu mereka itu cepat gitu langsung mengambil tindakan. Nah, jadi ketika dia melihat namanya Ahmad itu ya, namanya Rasulullah SAW, nah jadi dia kaget. Nah, jadi Kaisar Heraklius itu ngomong sama pasukan sama orang-orang di sekitarnya situ, bahwasanya saya ingin ketemu Rasul itu, dia bilang saya ingin ketemu Ahmad itu ya, saya ingin masuk Islam. Bahwasanya memang waktu itu Heraklius itu memang meyakini bahwasanya apa yang ada di kitabnya itu memang sangat benar sekali ya. Jadi di situ dengan senang dia ingin masuk Islam. Tapi pada saat itu Kaisar Heraklius itu bertanya kepada pastur-pasturnya tentunya ya, karena memang kan kalau misalnya kayak kita ambil rujukan kan biasanya kan kepada ulama ya untuk saat ini, ustadz lah ya yang mengerti tentang agama ya teman-teman. Nah jadi kalau di mereka itu bahwasanya dia mengambil rujukannya di pastur-pastur itu ya. Nah jadi singkat cerita bahwasanya pastur itu menghasut ya teman-teman semuanya ya. Ya padahal pastur itu sudah tahu juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah perintah atau utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mereka tahu juga tapi dia mengingkari ya. Itulah orang-orang yang tidak percaya dengan ajaran Rasulullah SAW yang dibawanya, yaitu Al-Quran. Nah, kemudian pastor-pastor tersebut dia memberikan nasihat kepada Heraklius tentunya. Dia bilang, Raja, dia bilang, apakah Raja yakin, dia bilang, Raja ini habis menang perang kepada Persia ini, dia bilang. Apakah Raja yakin ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, negara yang sangat kecil itu, terus kita tiba-tiba tunduk kepada mereka. Jadi terus dikasih hasutan ya Heraklius itu sama pastor-pastornya, dan pada akhirnya Heraklius itu minta pendapat. Jadi bagaimana? Jadi kemudian itu pastor itu memberikan bagaimana kalau kita ngetes dulu lah kehebatannya Rasulullah SAW itu seperti apa ya. Kalau kita kirim pasukan ya kita perangin lah dulu ya kan. Nah, itu dengan liciknya mereka teman-teman semuanya. Bahwasanya mereka sudah tahu bahwasanya itu Rasulullah SWT diperintahkan oleh Allah SWT ya. Mereka itu dengan liciknya menghasut Heraklius itu. Jadi Heraklius itu percaya, dan pada waktu itu Heraklius mengirimkan pasukannya kurang lebih juga hampir ratusan ribu juga kalau tidak salah itu ya, dengan posisinya dengan posisi umat muslim itu dengan pasukan kalau tidak salah 24.000 ya, jadi kurang lebih ya sampai Persia. Jadi Romawi itu ingin mengetes kekuatannya Madinah itu, negara yang dibuat oleh Rasulullah, negara Islam itu, mengetes dengan pasukan 400.000. Bayangkan coba teman-teman semua ya, kenapa nggak kirim cuma 1.000 aja ya, ini nggak mau ngetes cuma 400.000 ya. Dia mengetes Rasulullah dengan pasukan segitu banyaknya. Pada saat itu pasukan Rasulullah itu cuma 24.000 teman-teman semuanya. Bayangkan coba berapa perbandingannya ya. Makanya tadi yang saya bilang bahwasanya mereka tidak menghitung jumlahnya ya. Umat muslim itu memang sangat luar biasa ya. Mereka itu tidak pernah menghitung jumlahnya, tidak pernah menghitung kekuatan mereka, tidak pernah menghitung persenjataan mereka ya. Karena mereka itu punya kekuatan yang tidak ada pada musuh-musuh mereka, yaitu kekuatan iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman semuanya, singkat cerita, walaupun Heraklius mengirim pasukan 450.000, pasukan itu pun tetap hancur, tetap kalah, ya. Nah, bayangkan teman-teman semuanya, bahwasanya ya itulah tentunya saya pribadi, kita sandarkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita sandarkan diri kita ini, maksudnya kalau kita lebih
mengandalkan cintanya manusia daripada cintanya Allah, pasti akan musnah teman-teman semuanya. Ya, kita bisa belajar dari sejarah ini. Ya, bahwasanya sebanyak apapun, ya, sehebat apapun, ya, pasukan musuh yang pada saat itu ingin memerangi Rasulullah, semuanya hancur lebur dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi di situ dan pada akhirnya di situ mereka tumbang semua teman-teman semuanya. Ya, jadi, nah, siapakah panglima perang saat itu? Tentunya panglima perang yang memimpin perang Heraklius itu tentunya perang Romawi itu tentunya seseorang yang sangat luar biasa juga ya kurang lebih sama kayak Sa'ad bin Abi Waqqas tentunya. Tapi kalau ini terkenal sekali ya, karena semenjak dia belum masuk Islam memang luar biasa kekuatannya, strategi perangnya itu luar biasa teman-teman semuanya. Siapa lagi kalau bukan Khalid bin Walid, Saifullah kalau salah ya, julukannya pedang Allah. Ya, kalau kita bilang tadi bahwasanya kalau sudah dijulukin bahwasanya Khalid bin Walid itu pedangnya Allah, kira-kira apa ya? Ada pedang lebih ngeri lagi enggak daripada pedang itu teman-teman semuanya? Dia dijulukin dijulukin oleh Rasulullah adalah pedang Allah, bahwasanya makanya tadi saya bilang bahwasanya ada pedang yang lebih luar biasa daripada pedangnya Allah, yaitu Khalid bin Walid. Tidak ada tandingannya teman-teman semuanya, dari strategi perangnya, ya, dari kekuatannya Khalid itu seperti apa, ya, namanya aja pedangnya Allah ya, mau diapain sudah lah. Ya, jadi itulah kekuatan negara Madinah pada saat itu teman-teman semuanya, ya, karena mereka memang niat hati mereka itu karena memang semata-mata memang karena Allah SWT ya, bahwasanya mereka itu memang tidak diiming-imingkan suatu harta, suatu jabatan ya, atau kekuasaan dan sebagainya ya teman-teman semuanya. Mereka itu meyakini bahwasanya apa yang saya jalankan ini semua karena perintah Allah SWT ya, walaupun memang dari segi pasukan kita memang kalah banyak, kalah besar, kalah kuat, tapi karena izinnya Allah ya, intan surullah yansirkum, kalau kita menolong Allah agamanya Allah, insya Allah kita akan ditolong Allah SWT. Jadi itulah negara yang terkuat pada saat itu, yang berkuasa beribu-ribu tahun namanya, Persia dan Romawi itu ya, negara yang paling kuat waktu itu ya, yang kita kenal bahwa Persia mampu berkuasa sampai 1200 tahun atau 12 abad, dan Romawi mampu berkuasa sampai 15 abad teman-teman semuanya ya. Tapi pada akhirnya, pada singkat cerita kita ini, bahwasanya mereka hancur dulu lantah kepada negara sekecil Madinah itu teman-teman semuanya. So, kita nanti lihat sendiri bahwa Madinah itu besar, wilayahnya seperti apa ya, kecil teman-teman semuanya, bener nih. Jadi kembali lagi bahwasanya semuanya itu karena keimanan dan ketakwaan kita teman-teman semuanya ya. Makanya jangan kita terlalu berlebih-lebihan cinta kepada manusia, karena mereka pun akan binasa sama seperti kita. Cintailah Allah SWT yang mempunyai seluruh alam semesta ini, insya Allah kita akan ditolongnya ya. Jadi itu aja Bang Sandy yang saya sampaikan pada malam hari ini ya. Karena kalau bahas sejarah itu ya kayak gini sama Bang Sandy. Iya, kalau bahas sejarah itu kayak gini sama Bang Sandy. Mantap, tiduran saya tadi nungguin. Masya Allah, luar biasa, sambil mencerna, dan ternyata sangat luar biasa ya dari segi kalau dilihat mungkin Madinah tidak lebih besar daripada Jakarta pada saat itu, tapi mampu menantang dua raksasa. Ya kan pada zaman itu. Betul sekali Bang Sandy. Itu bahasanya itu sebuah negara yang full power, memiliki kekuatan ekonomi, militer, segala aspek dia kuasai. Tapi pada saat itu Islam baru berkembang di Madinah. Rasul lantas mengirimi surat kepada dua negara tersebut. Nyata yang pertama orang lihat adalah mengucilkan
mengucilkan Rasul dan para sahabat, mengucilkan Islam pada saat itu. Dan mungkin berpikir, siapa ini Muhammad? Apa itu Islam? Memang luas wilayahnya seperti apa? Ditelusuri ternyata luas wilayahnya itu tidak lebih besar daripada Jakarta. Ya mungkin mereka-mereka ya Kisro sama Kaisar Romawi tertawa mungkin ya kan. Ini yang benar aja Islam mau menantang kami, ya kan? Apalagi tadi yang diceritakan Kak Ibrahim kan dijelaskan Kisro pada saat itu di kerajaan Persia sedang mengalami kekalahan, terus dikirimi surat disuruh tunduk kepada Muhammad, masuk ke dalam agama Islam, lantas langsung marah-marah. Oh jelas, ya kan? Baru kalah, negara besar, terus dikirimin sama negara yang baru bangun. Istilahnya kalau bahasa sekarang tuh masih bau kencur, ya kan? Terus mau nantang dua negara besar. Betul, Bang Sandi. Nah, kalau kita lihat sedikit ceritanya, mungkin kalau manusia pada umumnya, termasuk saya sendiri, yang baru memiliki kekuatan, baru membangun kekuatan, terus saya lantas menantang negara itu adalah suatu tindakan yang bodoh. Nah, tadi benar yang dijelaskan oleh Kak Ibrahim, ada suatu kekuatan yang membuat Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat itu berani, yaitu karena ada dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah itu selalu mendukung orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Bahkan banyaknya pasukan yang dilawan oleh orang-orang Islam itu tidak lebih jumlahnya lebih besar daripada prajurit atau pasukan umat Islam. Tapi memang sebagian besar itu dikalahkan oleh umat Islam. Tapi itu memang luar biasa ya. Ternyata yang saya ambil adalah bahwa sejarah ini bukanlah sesuatu yang harus kita lupakan, tapi sejarah adalah sebuah cerita yang mungkin bisa membangun pola pikir kita. Terus bagaimana kita meyakini bahwa Islam itu tidak butuh kekuatan sebenarnya, tidak perlu banyaknya orang, cuma butuh orang-orang yang beriman dan yakin atas pertolongan Allah, maka insya Allah semua itu akan terjadi. Nah, kita mungkin juga belajar ketika waktu itu, kalau tidak salah perang Uhud, ketika Rasul perang juga, itu dikalahkan oleh pasukan kafir Quraisy karena tidak mematuhi perintah Allah, karena tergiur oleh kenikmatan dunia. Nah, pada saat itu Rasul ingin menaklukkan Persia dan Romawi bukan semata-mata ingin mendapatkan sebuah kekayaan atau kekuasaan, tapi murni dari kalau bisa dibilang itu adalah demi menegakkan agama Allah sebagai salah satu risalah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Jadi keyakinan yang dimiliki oleh Rasul dan para sahabat saat itu bisa dibilang bukan niatan ecek-ecek atau kaleng-kaleng. Memang niatannya disokong atau didukung oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Kalau kita dengar-dengar cerita sejarah perang itu kan kafir Quraisy melihat pasukan Islam itu sedikit, tapi di mata mereka melihat seperti banyak, karena di situ ada pertolongan Allah, diturunkan beribu-ribu malaikat untuk membantu pasukan Islam. Nah, jadi jumlah tidak menentukan kemenangan, tapi yang saya garis bawahi adalah bagaimana kita harus melek, kita harus sadar bahwa sejarah Islam itu sendiri adalah sebuah sejarah yang memang pada umumnya saat ini itu ditutupi. Kejayaan-kejayaannya atau kita bisa bilang golden age pada saat itu yang paling terbesar dan paling termegah, paling tercanggih dan paling adidaya adalah Islam, dan itu ditutup-tutupi oleh sebagian orang-orang yang tidak senang akan Islam, tidak senang dalam artian mereka sadar nih kalau Islam itu bangkit, sudah pasti kalau orangnya sadar akan sejarah Islam ini ternyata luar biasa di zaman dulu, pasti mereka merasa sombong. Padahal kita sebagai umat Islam tidak akan merasa sombong, tapi justru kita akan termotivasi untuk membangkitkan kembali kejayaan-kejayaan yang dulu pernah dirasakan oleh umat Islam pada saat itu. Nah, jadi penting ya, tadi kalau saya mungkin nggak ngambil closing dari Kak Ibrahim, karena ini kan sejarah, jadi mungkin poinnya adalah bagaimana kita memaknai sejarah, bagaimana kita belajar akan sebuah sejarah, itu bukan hanya sekedar cerita ataupun dongeng, tapi bagaimana kita memaknai sejarah tersebut menjadi sebuah semangat kita gitu loh. Kalau tadi saya dengar sejarah dari Kak Ibrahim yang disampaikan tadi, saya merasa, wah seharusnya Islam itu seperti itu gitu loh.
tidak ada rasa takut terhadap musuh-musuh Islam, tidak ada rasa takut kepada negara-negara yang lebih besar daripada Islam. Karena kita yakin, kita orang yang beriman, kita yang orang yang bertakwa, yakin kepada Allah dan hari kiamat, itu kita harus yakin bahwa kemenangan itu satu-satunya hanya milik umat Islam. Dan agama yang dibenarkan oleh Allah dan istilahnya kalau bisa dibilang disetujui oleh Allah adalah ya agama Islam. Jadi sudah semestinya Islam itulah yang memimpin dunia, bukan agama lain. Nah, jadi seharusnya kita justru belajar dari fakta sejarah itu bahwa kita sebagai umat Islam seharusnya seperti itu. Semangat jiwa yang apa ya kalau bisa dibilang yang dulu kita merasa besar pada saat itu harus kita bangkitkan kembali. Kita harus sadar. Kita harus menumbuhkan rasa kesadaran itu bahwa Islam adalah sebuah agama yang di dalamnya memiliki nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai kepatuhan terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menaklukkan sebuah negara itu bukan semata-mata ingin menaklukkan secara de facto atau secara menyeluruh kita memaksa, ya kan? Banyak sejarah mungkin lebih jelasnya lagi di Sirah itu tidak ada satupun masyarakat yang ditaklukkan oleh Islam itu dipaksa masuk Islam, justru dibebaskan karena sudah dibilang Islam itu adalah agama yang memang bukan hanya melindungi manusia tapi juga seluruh alam semesta. Makanya dibilang Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, tapi yang terpenting dari sejarah yang dipaparkan atau diceritakan tadi Kak Ibrahim hanya ada satu kuncinya. Ketika umat Islam memegang teguh apa yang mereka yakini, apa yang mereka imani, yaitu Islam. Ketika dia terlepas dari keyakinan tersebut, maka sudah dipastikan itu akan menjadi sebuah sebuah kesalahan. Ya, tadi diceritakan perang Uhud ketika mereka tidak patuh atas perintahnya Rasul, mereka turun dari bukit, terus mengambil harta rampasan perang, sampai pada saat itu kan Rasul terluka. Nah, itu karena tidak beriman kepada apa yang Allah perintahkan dan Rasul sampaikan. Nah, itu adalah satu kuncinya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meyakini iman kita, terus meyakini bahwa Islam ini adalah sesuatu yang tidak terlepas dari setiap lini kehidupan kita, mulai dari kita bangun sampai kita bangun lagi, gitu loh. Nah, jadi yang terpenting jika kita ingin mengulang sejarah, jika kita ingin mengembalikan kejayaan-kejayaan Islam, maka tidak ada cara lain, maka kita harus, pertama yang kita lakukan, kita beriman kepada Allah, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya, mulai dari segala hukum-hukum tentang pergaulan, hukum-hukum tentang muamalah, hukum-hukum tentang pendidikan, dan segala hal yang mencangkup kehidupan kita, karena itu sudah diatur oleh Islam. Maka salah satu caranya adalah kita kembali kepada Islam, kita kembali menegakkan apa yang telah Islam ajarkan. Karena kalau kita ketahui, waktu itu coba bayangkan, Islam berani menantang Persia dan Romawi, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah ikatan yang mengikat mereka semua. Nah, pada saat itu yang mengikat cuma ada satu, yaitu taat kepada apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Sami'na wa atona. Saya dengarkan dan saya jalankan. Nah, itu salah satunya. Mereka tidak ada menolak apapun yang telah diperintahkan oleh Rasul. Mereka tidak ada menolak apa yang telah Rasul sampaikan. Mereka mengikuti. Mungkin kalau saya di posisi pada saat itu sebagai sahabat, saya akan berpikir, ya Rasul mungkin benar aja kita mau nantang Romawi sama Persia nih. Kita nih baru bangun loh, kita ini baru merangkak, tapi sudah berani menantang. Tapi sahabat tidak ada yang mengatakan seperti itu. Para sahabat justru bertanya-tanya, kapan kita perang, kapan kita jihad, kapan kita menyebarkan agama Islam ini lebih luas lagi. Nah, kuncinya cuma satu, yaitu kita bersungguh-sungguh masuk dalam Islam. Dalam artian kita bersungguh-sungguh memeluk Islam itu bukan hanya sekedar beriman dalam ucapan kita, tapi kita menekankan atau menyimpan baik-baik di dalam hati kita dan kita amalkan dalam perbuatan. Makanya iman itu adalah diucapkan dengan lisan, terus dilakukan dalam perbuatan dan diimani dalam hati. Jadi semuanya sinkron. Jadi kalau pengen kita mengulang kembali sejarah kejayaan Islam di mana
bisa dibilang kejayaan tersebut adalah sebuah karunia terbesar yang Allah berikan. Segala apapun yang Allah berikan itu adalah sebuah karunia terbesar pada saat itu. Bahkan ketika teman sahabat-sahabat pada saat itu gugur, tidak ada merasa takut untuk melaksanakan jihad. Justru semakin bersemangat. Itu cuma satu modalnya atau kuncinya adalah iman yang bersungguh-sungguh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itu tidak kita akan dapatkan selama kita masih hidup dalam belenggu-belenggu setan, yaitu bisa jadi dalam artian kita bermasyarakat tapi kita melakukan aktivitas yang bertentangan dengan Islam. Kita bermuamalah, kita melakukan aktivitas yang bertentangan dengan Islam. Kita melakukan komunikasi dengan lawan jenis, kita bertentangan dengan Islam. Terus kita melakukan segala hal-hal, bisa jadi pendidikan dan sebagainya, itu selalu bertentangan dengan Islam. Maka itu adalah suatu hal yang sangat mustahil jika kita ingin mengulang sejarah. Maka benahi dulu diri kita, mulai dari awal bagaimana kita bisa mendakwakan Islam agar Islam itu terukir di dalam kehidupan kita, betul-betul terukir di masyarakat umum. Bahkan mungkin terukir atau teraplikasikan di kehidupan, bukan kehidupannya, tapi di sebuah negara gitu. Misalnya negara Madinah menerapkan aturan Islam, ya seperti itu. Maka tidak mungkin bahkan Amerika sekalipun atau Cina sekalipun, Rusia sekalipun akan tunduk pada Islam karena ketakutannya mereka sudah pernah mereka rasakan pada nenek moyang mereka dulu. Maka dari itu sejarah Islam, kejayaan Islam itu ditutupi oleh mereka-mereka. Nah, mungkin tidak ada penutupan atau kesimpulan dari saya karena sudah cukup jelas fakta sejarah yang telah diberikan oleh Kak Ibrahim pada malam hari ini. Saya rasa itu adalah sebuah suntikan yang sangat baik, karena bagi kita yang mungkin anak muda zaman sekarang justru melupakan fakta-fakta sejarah seperti itu semakin banyak, karena kita ketahui anak muda kita terlalu jauh dengan Islam. Dan itu adalah tugas kita yang pertama adalah mendakwahkan Islam kepada mereka semua. Bukan hanya tetangga kita, bukan saudara kita, tapi seluruh masyarakat yang mungkin kita temui, maka dakwakanlah Islam. Karena memang kebangkitan Islam, kejayaan Islam diawali dari dakwah. Begitu pula yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat di awal-awal penyebaran Islam. Mereka berdakwah, setelah berdakwah mereka berjihad. Setelah mereka berjihad, mereka mendirikan sebuah negara yang dimana negara itu diatur oleh negara itu diatur oleh sistem Islam, peraturan Islam yang langsung turun dari Sang Pencipta. Jadi tidak ada namanya amandemen atau amandemen. Tidak ada revisi undang-undang, tidak ada. Nah, jadi semoga kita selalu dimudahkan dan diberikan keistiqomahan untuk terus mendakwakan Islam, bukan hanya kepada diri kita sendiri, dan mungkin kita bisa mendakwakan kepada orang-orang selain daripada keluarga kita, yaitu masyarakat umum, agar Islam ini semakin menguat. Dan dengan menguatnya Islam tersebut, umat semakin sadar bahwa kita membutuhkan sebuah bukan bisa dibilang menyadari bahwa kita bisa mengulang sejarah, kita bisa mengulang lagi masa-masa kejayaan Islam seperti dulu. Itu aja sih kalau dari saya, Kak Ibrahim, sebagai anak bawang pada malam hari ini. Mungkin dari Kak Ibrahim ada yang ingin dia sampaikan sebelum di closing. Jadi biar ada kata-kata terakhir, tapi bukan kata-kata terakhir itu ya. Oke, sepertinya sudah cukup Bang Sandy. Ibronya sudah Bang Sandy sampaikan ya. Bahwasanya kita memang harus petik hikmah dari sejarah itu sendiri. Karena banyak betul yang bisa kita ambil di situ ya dari kejayaan umat Islam, dari para pemuda-pemudanya saat itu ya, para sahabat ya, yang sangat gemilang waktu itu ya, menorehkan tinta emas tentunya ya. Nah, itulah pentingnya buat kita semuanya, teman-teman semuanya, bahwasanya setidaknya walaupun kita tidak jadi seperti mereka, setidaknya kita memperjuangkan seperti mereka agar Islam itu ditakuti oleh agama-agama yang tentunya yang tidak suka dengan Islam. Ya, itu aja Bang Sandy. Oh gitu. Ya, sedikit tambahan mungkin ya. Iya. Memang kalau fakta sejarah, bisa jadi apa yang disampaikan Kak Ibrahim berbeda dengan orang yang menyampaikan lain. Bisa jadi referensi yang mereka dapat itu berbeda dari apa yang disampaikan Kak Ibrahim.
Jadi di sini bukan yang disampaikan Kak Ibrahim adalah berdasarkan buku yang Kak Ibrahim baca. Jadi jika teman-teman menemukan Iya, fakta sejarah lain, bukan berarti harus betul-betul menyingkirkan apa yang disampaikan Kak Ibrahim. Karena kita tahu sebuah sejarah itu sangat rawan untuk dialihkan atau disembunyikan oleh orang-orang yang memang tidak menyukai kalau sejarah itu sampai terungkap. Jadi sedikit mengingatkan betul kepada sekali. teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ibrahim ini tidak kurang dan tidak lebihnya sebagai wawasan atau tambahan ilmu bagi kita, bukan berarti kita ingin teman-teman ada baca fakta sejarah lainnya tapi kok beda ya sama Kak Ibrahim. Nah, mungkin teman-teman perlu mencari referensi lain karena kita ketahui sejarah itu cukup luas, sejarah itu cukup panjang, jadi perbanyak referensi. Insya Allah apa yang disampaikan pada malam hari ini adalah sebuah sejarah yang memang bisa dipertanggungjawabkan sendiri oleh Kak Ibrahim karena beliau belajar sih membaca dari referensi buku, mungkin nanti bisa dikasih bocoran buku apa yang dibaca sehingga teman-teman bisa mencari. Tapi kalau zaman teknologi canggih sekarang kan banyak lah kalau mau mencari fakta-fakta sejarah ya, karena ada Google, tinggal ketik sejarah Islam karya Syekh ini, sejarah Islam karya Syekh ini. Insya Allah banyak. Apapun yang kalian temukan perbedaan dalam pemaparan atau pengetahuan tentang sejarah Islam bisa jadi itu memang berbeda tapi dalam satu garis benang merah yang sama. Yaitu intinya adalah kita ingin menyampaikan bahwa sejarah Islam itu harus kita kenang, harus kita sadari, harus kita pelajari agar kelak kita tidak mau tidak mudah untuk diplesetkan atau diarahkan untuk ke sejarah Islam yang justru itu tidak Islami. Nah, semoga teman-teman bisa menerima apa yang disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya jika ada salah mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesalahan ada dari kami berdua yang masih fakir ini, yang masih perlu banyak belajar, menyampaikan materi, banyak menyampaikan sebuah pembahasan yang setiap malamnya kita sampaikan. Karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan Rasul-Nya, sehingga apa yang kita sampaikan semoga menjadi tambahan wawasan, seperti yang saya ucapkan tadi, menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, bukan hanya teman-teman yang menyaksikan live streaming FB Kopi Tama, tapi juga terutama bagi Kak Ibrahim dan saya juga sendiri gitu. Jadi jangan bahasanya jangan mau klop atau cocok dengan satu sejarah, cari referensi lain. Dan jika ingin diskusi tentang sejarah tadi, nanti bisa diinfokan oleh Kak Ibrahim, buku referensinya apa, nanti DM aja atau messenger aja, FB-nya Kopi Tama atau IG-nya Kopi Tama nanti akan dikasih tahu. Ya kan? Karena kalau kita buka di sini bukunya apa, nanti dikirain kita promosi buku ya kan. Nah, tapi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan oleh beliau yang menyampaikan pada malam hari ini. Mungkin itu aja dari saya sebagai host pada malam hari ini. Ingin mengingat kembali kepada teman-teman untuk menyaksikan live streaming FB Kopi Tama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20:15 sampai dengan selesai. Insya Allah akan selalu bergantian pematerinya dengan bahasan-bahasan yang insya Allah menambah wawasan kita tentang Islam utamanya seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya Kak Ibrahim. Kalau tidak ada, saya tutup. Bagaimana Kak Ibrahim? Sudah cukup? Ya, cukup Bang Sandy. Oke. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Kak Ibrahim pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebagai hujah dan kesaksian kita di hadapan Allah bahwa kita terus berjuang dan terus menyampaikan Islam walaupun di tengah pandemi secara online seperti ini, tapi kita akan terus menyampaikan Islam sampai waktunya Allah telah memanggil kami semua. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My Masjid, My Adventure.